Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Indonesia gelap, ya, tema yang digaungkan oleh mahasiswa. Ini mendapat respon dari Luhut Binsar Panjaitan. Ya, yang gelap itu bukan Indonesia, tapi kau yang gelap. Kalau kata Luhut Binsar Panjaitan. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan gaptek kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Yang bilang Indonesia gelap, kau yang gelap. Nah, ini kita dengarkan dulu ya. Mahasiswa diundang di ILC. Nah, langsung kita dengarkan dulu ya. Mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kalau kata mahasiswa ini ya. Dari mana kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat? Kebijakan pemerintah jelas ya, sudah dijelaskan ya. Efisiensi anggaran itu akan digunakan untuk rakyat, pendidikan, kesehatan, nah ya, ke subsidi, mungkin bisa lebih diperbanyak lagi. Sekarang mahasiswa yang pakai kendaraan itu kan udah jelas dari pemerintah udah disubsidi. UKT juga dibilang tidak akan menaikkan UKT. Jadi sebetulnya nggak jelas mahasiswa ini, ya. Kalau bukan ditunggangi terus apa? Ngerti apa mereka ini tentang kehidupan, ya? Baru jadi mahasiswa nanti, ya, sudah berkeluarga kalian, baru kalian tahu apa artinya hidup ini, ya. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Rakyat yang mana, adikku? Nah, rakyat yang mana? Rakyat yang 16%, oh wajar. Rakyat yang berapa persen? 24%, ya wajar ya. Yang kalah pilpres ya. RT 16, RT 24 ya mungkin. Tapi kalau kau bilang seluruh rakyat Indonesia, aduh, mainmu kurang jauh, tidurmu kurang malam. Tidak hanya berbicara mengenai itu. Aduh. Kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak. Sekali lagi, rakyat yang mana, adikku? Kalau rakyat RT 16% dan 20%, ya wajar ya. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gelap sebetulnya, Bang? Seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Makanya
dilakukan efisiensi anggaran. Kalian tahu anggaran itu kemana aja? Hah? Yang dipotong itu anggaran apa aja? Perjalanan dinas, seminar-seminar yang nggak penting. Itu yang kalian ributkan. Itu yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, ya. Jadi anggaran yang sudah diamankan oleh pemerintah ini luar biasa jumlahnya. Nah, itu yang akan disalurkan ke rakyat-rakyat yang betul-betul membutuhkan, adikku. Aduh. Dalam pekan kemarin kami BMSI atau unsur mahasiswa adalah bagian kecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin, Bang. Mungkin ketika turun di jalan kemarin, melihat kiri ada pekerja buruh, melihat ke kanan ada supir yang mungkin demonstrasi di Tanjung Priok, melihat ke belakang ada mahasiswa, melihat ke depan ada nelayan, gitu. Tapi mungkin masih sorot mahasiswa. Artinya subjektivitas gerakan yang kemudian diberikan pada mahasiswa yang diklaim sebagai mahasiswa ini, itu kita bantah karena seluruh kelas itu turun ke jalan untuk menciptakan desakan gitu atas Indonesia gelap ini, Bang. Ide siapa awalnya perlawanan ini? Ini adalah tidak hanya dari satu elemen saja, Bang. Keresahan ini muncul, apinya yang menyalakan adalah di seluruh elemen-elemen masyarakat sipil juga gitu. Kami bergerak bersama-sama dan menyuarakan tuntutan-tuntutan agar pemerintah bisa mendengar dan juga menanggapi kritik yang kami berikan. Jadi kami tidak hanya berasal dari satu elemen, tapi di sini kami bersatu untuk menyuarakan hal tersebut. Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang Nah, loh. Nah, loh. setelah aksi. Indonesia gelap. Publik mulai bertanya, Aduh. apakah demo ini benar-benar aspirasi mahasiswa atau hanya gerakan pesanan? Isu ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah orang yang mengaku melihat pembagian uang di lokasi aksi. Jika benar ada aliran dana, maka keaslian perjuangan mahasiswa bisa diragukan. Bukankah mahasiswa seharusnya menjadi simbol idealisme, bukan alat politik? Demo mahasiswa hashtag Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Aku kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum. Lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa, Bang? Apa karena abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada cuma mikirin kita sendiri. Gak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap, makin nggak jelas dan makin nggak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan, dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Nggak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis.
Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Pokoknya Mahasiswa. Sok ngerti padahal nggak paham. Bukan nggak ngerti ya, nggak paham. Nah, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.